Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Akan kemana ia bersembunyi? Siapa yang dapat dimintai pertolongan? Sepanjang yang diketahuinya, hanya ada dua tempat, yaitu pihak penegak hukum atau Erwin. Kalau kedua-duanya diperbandingkan, maka yang paling mampu menjamin keselamatannya dari cekikan dan robekan si gadis harimau hanyalah Erwin. Telah terbukti bahwa polisi tidak dapat berbuat banyak terhadap kekuatan gaib, kecuali kalau anggota polisi itu sendiri mempunyai ilmu kebatinan atau sihir yang sanggup mengimbangi si manusia harimau. Dan manusia yang demikian sangat langka juga di kalangan penegak hukum. Kalau dia ingin selamat, dia harus ke Erwin. Manusia itu pasti akan dapat melindungi dirinya. Tetapi apakah yang akan dikatakannya kepada orang yang pernah sahabat akrab dan pernah pula berjasa besar pada dirinya sekeluarga? Bukankah ia telah mengkhianatinya, sekian lama membohonginya, laksana insan yang menggunting dalam lipatan? Mengapa ia tidak terus terang pada Erwin? Apa akan dikatakannya kalau ia ke sana? Mengaku bahwa ia diancam Sabrina boleh saja, tetapi dengan alasan apa? Mengatakan sejujurnya bahwa dialah sebenarnya kekasih Sabrina yang baru dan sekarang tidak lagi mencintai perempuan itu karena telah melihat sendiri bahwa gadis itu benar seekor harimau pula. Persis seperti apa yang dikatakan Erwin. Dan ia menuduh Erwin menfitnah Sabrina ketika menceritakan kenyataan itu. Betapa hina dan rendah diri serta kotor hatinya terhadap Erwin. Tetapi mau pilih yang mana? Malu dan mati di tangan Sabrina atau menebalkan muka dan mengakui segala kedustaannya yang amat buruk itu? Akhirnya, anak orang kaya yang memilih hidup di atas segala-galanya menuju rumah Erwin. Ia terpaksa terus berjalan karena tidak adanya kendaraan, dengan hati berdebar dan kaki gemetaran, karena merasa tiap menit begitu berarti untuk keselamatan dirinya. Kalau Sabrina mengejar dan mendapatkannya sebelum tiba di rumah Erwin, maka hanya ada satu kepastian bagi dirinya, tidak lagi sempat melihat terbitnya matahari pada keesokannya. Untunglah dari belakang terdengar lagi suara minikar tersenggak-senggak. Itu pun jadilah, pikir Sabarudin, daripada berjalan dengan kaki gemetar dan baju basah oleh keringat. Nasib baik, kendaraan itu kosong dan berhenti secara mendadak dengan 2-3 kali terbatuk-batuk. Sabarudin naik, pengemudi menstart. Sekali, 2 kali, 3 kali tak mau hidup. Cepatlah, saya bayar 5.000, kata Sabarudin. Bagi Bang Minikar, uang 5.000 bukan main. Dia renggut lagi beberapa kali. Aduh, tidak bisa Pak, kata Bang Supir. Sabarudin turun lagi dengan hati kesal dan rasa takut yang meningkat. Apakah ini suatu pertanda bahwa dia tidak akan luput dari balasan Sabrina? Terkutukkah dia karena mengkhianati orang sebaik Erwin? Kemudian terdengar olehnya sayup-sayup suara gadis harimau itu memanggil dia dari kejauhan. Rupanya dia mulai menyusul. Suara itu berulang lagi kian dekat. Hanya Erwin saja yang bisa menyelamatkan dia. Lalu kesanalah ia harus menuju. Bukan main, ke Tanjung Priuk. Takkan tertempuh olehnya jarak itu. Ia akan mati ketakutan, lemas dan kehabisan semangat di perjalanan. Kalau Sabrina menemukannya masih bernyawa, maka darahnya akan diisap habis. Tak disadari Sabarudin, sebuah taksi berwarna kuning berhenti di sampingnya sambil bertanya, "Taksi Pak?" Sabarudin seakan-akan bermimpi karena ia sebenarnya sudah putus asa. Bagi orang bodoh, ia naik dan atas pertanyaan sopir, ia menyebutkan tujuannya. Tiba di alamat, ia turun, memberikan 10.000. Si sopir mengatakan tak punya pengembalian untuk uang sebesar itu. Kini ialah yang seperti mimpi karena penumpangnya berkata bahwa ia boleh mengambilnya semuanya. Kalau saban hari ada penumpang sebaik orang ini, maka dalam tempo 1 tahun dia sudah akan dapat membeli taksi sendiri, walaupun hanya mobil bekas. Sabarudin bukan mengetuk, melainkan menggedor pintu Erwin. Begitu takutnya dia kalau Sabrina menyusul dan segera tiba di tempat itu. Erwin yang belum tidur karena mengenang nasib membukakan pintu. Tamu di jauh malam itu masuk. Begitu tiba di dalam, langsung jatuh karena lemas dan tak sadarkan diri. Membuat Erwin heran dan bertanya-tanya dalam hati. Apa yang dikhawatirkan Sabarudin tadi sebenarnya tak beralasan. Sabrina tidak mengejar,
tetapi buru-buru masuk kamarnya dan menutup pintu. Ia takut dan malu kalau sampai kelihatan oleh paman dan tantenya. Ketika kedua orang tua itu bertanya dari luar kamar, apakah tamunya sudah pulang? Ia menjawab, sudah. Tetapi suaranya lain dari biasa, agak parau dan besar, sehingga paman dan tantenya saling pandang. Tetapi kemudian terus ke kamar mereka, menduga bahwa Sabrina mungkin diserang pilek. Itu makanya suaranya berubah. Gadis itu berharap segera menjadi manusia normal kembali. Tetapi setengah jam kemudian, barulah ia merasa lega, pulih semula. Cantik sekali. Kalau tak melihat sendiri orang tak akan percaya, dia tadi merupakan cindaku yang mengerikan. Ia melihat lalu mengagumi dirinya di cermin pintu lemarinya. Ia tersenyum, menarik sekali. Tetapi bagi yang dapat membaca muka, tawa atau senyum akan dapat melihat bahwa senyumnya itu mewakili rasa dendam yang ia ingin lampiaskan terhadap orang yang hanya menghendaki madu pada dirinya. Malam itu juga ia akan mencari Sabarudin yang ia yakini akan bertekuk lutut kembali manakala melihat dirinya begitu cantik dan agung. Laki-laki itu akan memeluk lagi dan ia akan menyerahkan diri. Pada saat laki-laki itu berada pada puncak kemesraan, ia akan membinasakannya. Tidak seperti mengisap darah bayi yang masih manis, tetapi ia akan menggigit lehernya sebagaimana Dracula membunuh dan menyedot darah mangsanya. Ia yakin kalau tidak di rumahnya sendiri, tentu Sabarudin akan berada di rumah Erwin. Laki-laki itu sudah lebih dikenalnya, berjiwa egois, lebih mementingkan nyawa daripada harga diri. Ia yakin Erwin akan berlepas tangan, tak mau mencampuri urusan mereka. Dia tentu sakit hati setelah mengetahui bahwa sahabat akrabnya itulah yang telah merebut kekasihnya. Tetapi celaka benar ketika ia hendak melangkah keluar kamar untuk menempuh kegelapan malam. Tiba-tiba datang keinginan untuk melepaskan dahaga yang datangnya secara sekonyong-konyong. Bukan ingin minum teh atau air dingin ataupun kopi, tetapi ingin minum darah. Dalam keadaan masih sadar, ia coba melawan nafsu iblis itu, tetapi sia-sia. Tenggorokannya serasa makin kering, manis darah bayi seperti yang dinikmatinya pada hari itu. Dan ia langsung teringat bahwa di dalam rumah pamannya itu ada seorang bayi, baru berusia 2,5 bulan, anak saudara misannya, yaitu anak dari anak kandung paman dan tantenya yang bernama Herlina. Bayi yang jadi kemenakannya itu diberi nama Erni oleh kakeknya Sultan Mandiangin. Bayi perempuan putih bersih dengan tubuh montok. Timbullah maksud sadis di dalam hati Sabrina. Darah kemenakannya itu dapat melepas dan memuaskan dahaganya. Pada saat itu tiada rasa kasihan, jauh segala rasa sayang. Yang diketahuinya hanya kehausan yang menyiksa tenggorokan. Ia pergi ke kamar Herlina. Didorongnya pintu yang kebetulan tidak dikunci. Ia kaget sedikit. Herlina sedang mengindung-indung anaknya yang rupanya terbangun oleh sebuah mimpi atau karena haus atau karena nalurinya mencium niat jahat Sabrina yang tantenya itu. Erni belum tidur, Her? Tanya Sabrina. Sudah sejak tadi, tetapi ia mendadak terbangun. Barangkali mimpi, jawab Herlina. Sabrina mendekati anak itu, dielusnya lemah lembut, tetapi sesaat kemudian bayi itu menjerit lalu menggeliat-geliat. Ibunya terkejut dan jadi ketakutan, tetapi Sabrina mengatakan bahwa barangkali ia melihat jin atau iblis lewat. Setelah itu ia keluar. Herlina menyangka Sabrina memanggil ayah dan ibunya, tetapi tak ada seorang pun datang. Tangis bayi itu makin lemah, sesuai dengan melemahnya tubuh dan geliatnya. Herlina berlari membawa anaknya ke kamar ayah dan ibunya. Digedornya pintu, membuat kedua orang tuanya terkejut dan bangun. Sultan Mandiangin dan istri memperhatikan cucu mereka. Ternyata tidak bergerak lagi. Denyut jantungnya pun telah berhenti. Herlina menjerit bagaikan orang gila. Anak pertama yang amat disayang dan jadi permata hati setiap saat telah tiada. Ayahnya tak di rumah, tugas keluar kota. Itulah makanya Herlina menginap di rumah orang tuanya. Orang-orang yang ada di rumah itu termasuk para pembantu segera datang ke kamar Sultan Mandiangin. Dengan perasaan terkejut mendengar jerit Herlina yang begitu melengking, dan kini mereka melihat ibu muda dan kedua orang tuanya menangisi bayi yang masih digendong Herlina. Tetapi Sabrina tidak ada, dicari ke kamarnya juga tidak ada, pintu depan ternyata tidak dikunci, berarti Sabrina telah meninggalkan rumah. Herlina tidak sempat menceritakan
bahwa Sabrina baru saja dari sana, pun tidak curiga karena ia tidak mengetahui tentang rahasia diri saudara misannya itu. Ketika orang saling tanya tentang Sabrina, barulah Herlina di antara isak tangisnya mengatakan bahwa Sabrina baru saja ke kamar itu. Ketika itulah Erni tiba-tiba menjerit dan menggeliat-geliat. Kini orang saling pandang. Sultan Mandangin menundukkan kepala. Dalam benaknya barangkali timbul pertanyaan. Mungkinkah sebab dia tahu bahwa ayah Sabrina seorang cindaku yang mati dikeroyok ketika menjadi harimau. Dan ia tahu cindaku betina mengisap darah bayi melalui pandangan mata. Tanpa kata, bingung, sedih, dan merasa sakit sekali, Sultan Mandangin meninggalkan keluarganya dengan kepala tetap ditundukkan. Sabrina yang cantik kebetulan cepat mendapat taksi menuju rumah Sabarudin. Karena baru melepaskan dahaga dengan membunuh kemenakan sendiri, timbul rasa malu yang amat besar pada dirinya. Rasa malu yang tidak bisa membuat hidup kembali bayi yang telah tiada itu. Ia akan menunjukkan rupanya kepada Sabarudin. Dia tidak akan jadi membunuhnya kalau laki-laki itu mau melarikan diri bersama dia. Tetapi tak kala dijumpainya rumah itu tanpa Sabarudin, maka amarahnya bangkit kembali. Ia menduga bahwa laki-laki pengkhianat sahabat itu tentu ke rumah Erwin, bercerita benar atau mengarang suatu kisah dusta lagi. Tetapi Sabrina tak tahu tempat kediaman Erwin. Karena ia dikenal oleh pembantu Sabarudin, maka ditulisnya sepucuk surat untuk diberikan kepada Sabarudin. Setelah itu gadis cantik yang cindaku itu pergi, minta diantarkan keluar kota oleh sopir taksi yang menantinya. Setelah Sabarudin sadar, Erwin bertanya apa yang telah terjadi sampai ia mandi keringat dan gemetaran. Sabarudin berpikir sebentar, mau bilang apa yang sebenarnya? Aduh, malu sekali. Lebih baik bohong agar Erwin mau melindunginya. Dikatakannya lah bahwa ia tadi ke rumah Sabrina, tetapi mendadak gadis itu menjadi harimau dan hendak memakan dia. Ia tak tahu mau lari kemana selain ke rumah Erwin untuk mendapat perlindungan atas keselamatan nyawanya. Dan Erwin yang polos itu percaya. Dia pun bertekad untuk memberi bantuan kepada sahabatnya itu. Tetapi tiba-tiba terdengarlah suara Ki Ampuh yang selalu datang pada saat-saat yang dirasanya menyenangkan dirinya yang amat berdendam pada anak dari Mandailing itu. Aku datang untuk menolongmu Erwin, walaupun kau amat membenci diriku, bahkan menanti suatu kesempatan untuk membunuhku. Kedatanganku ini hendak membuktikan bahwa aku sebenarnya tidaklah sejahat yang kau duga. Setidak-tidaknya tidak selalu jahat. Kebaikan ada pula pada diriku ini. Dengarkan apa yang kukatakan ini. Suara itu jelas suara Ki Ampuh yang telah dikutuk oleh sumpahnya sehingga menjadi babi. Bagaimanapun bencinya Erwin kepada musuhnya itu, tetapi ia tertarik juga dengan apa yang hendak diceritakannya. Ki Ampuh, aku bosan dengan segala ketengikanmu, jawab Erwin marah. Dia yakin bahwa musuhnya ini datang untuk menghina dia lagi atau mencobakan akal busuk yang tak pernah habis dari benak kotornya. Sejahat-jahat insan, pada suatu hari ia mungkin menjadi makhluk yang baik, bahkan luar biasa baik untuk mengimbangi segala kejahatannya di masa lampau. Insan semacam itulah aku ini Erwin. Kau kenal baik pada orang yang datang malam-malam begini ke rumahmu, bukan sekedar kenalan, bahkan sahabat terakrabmu. Sayangmu padanya sama dengan kebencianmu terhadap diriku. Kau pasti akan menghasut berdebah, kata Erwin marah.